Bapak dan Ibu, memasuki usia 60 tahun ke atas, hidup sering terasa berbeda dari yang kita bayangkan di masa muda. Tubuh tidak lagi sekuat dulu, peran dalam keluarga perlahan berubah, dan dunia terasa berjalan lebih cepat dari langkah kita. Di titik ini, banyak orang mulai bertanya dalam hati, apa sebenarnya hakikat hidup yang perlu dipahami agar hati tetap tenang dan hidup tetap bermakna? Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau bahkan dari luar negeri, pertanyaan ini ternyata sama. Usia 60 plus bukan hanya tentang bertambahnya angka, tetapi tentang perubahan cara memandang hidup. Jika dulu kita sibuk mengejar dan membuktikan, kini jiwa mulai meminta ketenangan dan kejujuran pada diri sendiri. Hakikat hidup pertama yang sering baru disadari di usia 60 plus adalah bahwa hidup tidak harus selalu keras untuk bernilai. Banyak orang menghabiskan puluhan tahun dengan tuntutan, target, dan beban. Namun di usia senja, hidup justru mengajak kita melambat, bernapas, dan merasakan kembali makna dari hal-hal sederhana yang dulu terlewatkan. Bapak dan Ibu usia 60 plus adalah fase ketika hidup tidak lagi meminta pembuktian, melainkan penerimaan. Penerimaan atas diri, atas perjalanan yang sudah dilalui, dan atas kenyataan bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Dari penerimaan inilah, ketenangan batin mulai tumbuh secara perlahan namun kokoh. Ada seorang bapak berusia 67 tahun yang berkata, "Dulu saya sibuk mengejar hidup, sekarang saya belajar menjalaninya." Kalimat ini sederhana, tetapi mencerminkan perubahan besar dalam cara pandang. Ketika kita berhenti mengejar, hidup tidak terasa pergi, justru terasa hadir. Banyak orang baru menyadari di usia 60 plus bahwa makna hidup bukan terletak pada seberapa sibuk kita, tetapi pada seberapa damai hati saat menjalani hari. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk tidak lagi bertarung dengan semua hal yang datang. Dalam pembahasan ini, kita akan merenungkan 5 hakikat hidup di usia 60 plus yang membantu menemukan ketenangan dan makna hidup. Bukan nasihat yang berat, melainkan pemahaman yang lahir dari pengalaman dan kebijaksanaan usia. Dengarkan dengan hati yang tenang, karena hakikat-hakikat ini bukan untuk mengubah hidup secara drastis, tetapi untuk menuntun hati agar lebih damai. Bapak dan Ibu, hakikat pertama hidup di usia 60 plus yang perlu benar-benar dipahami adalah bahwa hidup tidak lagi tentang menambah, melainkan tentang melepaskan dengan sadar. Melepaskan bukan berarti kalah, tetapi memilih untuk tidak lagi membawa beban yang tidak perlu. Beban ambisi, beban pembuktian, dan beban keinginan yang selama ini menguras batin. Di usia muda, menambah terasa wajar. Menambah harta, peran, tanggung jawab, dan pencapaian. Namun di usia 60 plus, tubuh dan jiwa memberi sinyal yang berbeda. Terlalu banyak beban justru membuat langkah berat dan pikiran gelisah. Orang-orang bijak menyadari bahwa ketenangan lahir ketika kita berani berkata, "Ini tidak lagi perlu saya bawa." Bapak dan Ibu, banyak kegelisahan di usia senja bukan karena kekurangan, tetapi karena kelebihan beban batin. Kita masih memikirkan hal-hal yang seharusnya sudah selesai, menyesali masa lalu, atau mengkhawatirkan masa depan secara berlebihan. Hakikat hidup mengajarkan bahwa masa lalu tidak bisa diubah dan masa depan tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Yang bisa kita rawat hanyalah hari ini. Ada seorang ibu berusia 65 tahun yang berkata, "Saya mulai tenang sejak berhenti mengurusi hal yang bukan tanggung jawab saya." Dari keputusan sederhana ini, hidupnya berubah. Ia tidak lagi lelah memikirkan urusan semua orang, tidak lagi terseret drama, dan tidak lagi merasa harus selalu ikut campur. Melepaskan justru membuatnya lebih damai. Melepaskan juga berarti memaafkan, bukan demi orang lain, tetapi demi kesehatan batin sendiri. Menyimpan luka terlalu lama hanya mengikat hati pada masa lalu. Di usia 60 plus, orang-orang bijak memilih membebaskan diri dari ikatan luka, agar langkah ke depan terasa ringan. Bapak dan Ibu, hakikat ini mengajarkan bahwa ketenangan tidak datang dari menambah kesibukan, tetapi dari mengurangi beban, mengurangi tuntutan pada diri, mengurangi keinginan untuk selalu benar, dan mengurangi dorongan untuk selalu mengendalikan. Dari pengurangan inilah, ruang tenang tercipta. Ketika hidup mulai disederhanakan, makna justru menjadi lebih jelas. Kita bisa menikmati pagi dengan lebih sadar, berbincang tanpa tergesa, dan beristirahat tanpa rasa bersalah. Hidup tidak menjadi kosong, justru menjadi penuh dengan rasa cukup. Bapak dan Ibu, hakikat pertama ini menuntun kita memahami bahwa usia 60 plus adalah masa terbaik untuk hidup lebih ringan. Ringan pikiran, ringan hati, dan ringan langkah. Dari keringanan inilah ketenangan dan makna hidup perlahan menemukan tempatnya. Bapak dan Ibu,
Hakikat kedua hidup di usia 60 plus adalah memahami bahwa ketenangan lahir dari penerimaan, bukan dari perlawanan. Banyak kegelisahan muncul karena kita masih berusaha melawan perubahan, melawan usia, melawan keterbatasan, atau melawan kenyataan yang tidak sesuai harapan. Padahal, semakin dilawan, semakin lelah hati ini dibuatnya. Di usia 60 plus, hidup tidak lagi meminta kita untuk menang, tetapi untuk bijak. Orang-orang yang menemukan ketenangan adalah mereka yang berhenti bertanya, mengapa hidup begini, dan mulai berkata, inilah hidup saya saat ini. Kalimat sederhana ini mengubah sikap batin dari menolak menjadi menerima, dari tegang menjadi lapang. Bapak dan Ibu, penerimaan bukan berarti pasrah tanpa usaha. Penerimaan adalah titik awal untuk hidup lebih jujur. Kita menerima kondisi tubuh apa adanya lalu merawatnya dengan lembut. Kita menerima perubahan peran, lalu menata ulang cara berkontribusi. Dari penerimaan inilah, langkah kecil yang tepat bisa diambil tanpa kepanikan. Ada seorang bapak berusia 69 tahun yang dulu merasa tertekan karena tidak lagi produktif seperti dulu. Setelah lama gelisah, ia berkata, saya berhenti membandingkan diri dengan masa lalu. Sejak saat itu, ia menemukan damai dalam aktivitas sederhana yang sesuai kemampuannya. Perubahan batin ini jauh lebih menenangkan daripada pencapaian apapun. Bapak dan Ibu, banyak orang baru menyadari bahwa menerima diri sendiri adalah bentuk kasih sayang terdalam. Ketika kita berhenti keras pada diri, emosi menjadi lebih stabil. Kita tidak lagi menyalahkan diri atas hal-hal yang tidak bisa diubah. Dari kelembutan inilah, kesehatan batin mulai terjaga. Hakikat kedua ini juga mengajarkan untuk menerima orang lain apa adanya. Di usia 60 plus, kita tidak lagi punya energi untuk terus mengubah orang. Orang-orang bijak memilih fokus pada sikap sendiri. Dengan tidak menuntut terlalu banyak, hubungan menjadi lebih ringan dan minim konflik. Ketika penerimaan menjadi kebiasaan, hidup terasa lebih tenang meski tidak sempurna. Kita bisa tersenyum pada keterbatasan, bersabar pada perubahan, dan berdamai dengan keadaan. Ketenangan bukan datang karena semua baik-baik saja, tetapi karena hati tidak lagi bertarung dengan hidup. Bapak dan Ibu, hakikat kedua ini menuntun kita pada pemahaman bahwa kedamaian di usia 60 plus tumbuh dari hati yang berhenti melawan. Dari penerimaan yang jujur inilah, makna hidup mulai terasa lebih dalam dan menenangkan. Bapak dan Ibu, hakikat ketiga hidup di usia 60 plus adalah menyadari bahwa makna hidup tidak lagi dicari di luar, tetapi dirawat dari dalam. Di usia ini banyak orang berhenti mengejar pengakuan, pujian, atau kesibukan yang melelahkan. Jiwa justru meminta kedalaman, bukan ramai, tetapi bermakna. Selama bertahun-tahun kita terbiasa menilai hidup dari hasil yang terlihat. Pekerjaan, jabatan, harta, dan peran sosial menjadi ukuran. Namun di usia 60 plus, ukuran itu perlahan memudar. Orang-orang bijak mulai bertanya, apakah hidup saya terasa damai? Pertanyaan ini jauh lebih jujur daripada sekadar, apa yang saya capai? Bapak dan Ibu, merawat makna dari dalam berarti memberi ruang bagi batin untuk bernapas. Ini bisa hadir melalui doa yang tenang, perenungan sederhana, atau keheningan yang menenangkan. Dalam keheningan kita mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk tuntutan hidup. Ada seorang ibu berusia 64 tahun yang berkata, dulu saya sibuk mengurus semua orang, sekarang saya belajar mendengarkan diri sendiri. Sejak itu, ia merasa hidupnya tidak kosong, justru lebih penuh. Ketika makna dirawat dari dalam, kita tidak lagi bergantung pada validasi orang lain untuk merasa berharga. Bapak dan Ibu, hakikat ini juga mengajarkan bahwa hidup bermakna tidak harus besar. Menghadirkan ketenangan bagi diri sendiri, bersikap lembut pada orang terdekat, dan menjalani hari dengan rasa cukup sudah merupakan makna yang mendalam. Di usia 60 plus, kebahagiaan sering hadir dalam bentuk yang sederhana namun menenteramkan. Merawat makna dari dalam juga berarti berdamai dengan kesunyian. Kesunyian bukan musuh, melainkan ruang perjumpaan dengan diri sendiri. Orang-orang bijak di usia senja tidak takut sendiri, karena dari keheningan itulah kebijaksanaan tumbuh. Ketika makna hidup tidak lagi dicari di luar, kita menjadi lebih tenang menghadapi perubahan. Kita tidak mudah goyah oleh penilaian orang lain, tidak resah oleh perbandingan, dan tidak tergesa mengejar hal-hal yang tidak sejalan dengan batin. Bapak dan Ibu, hakikat ketiga ini menuntun kita memahami bahwa makna hidup di usia 60 plus tumbuh dari kedalaman batin yang dirawat dengan sadar. Dari sinilah ketenangan sejati muncul,
tenang yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi berakar kuat di dalam diri. Bapak dan Ibu, hakikat keempat hidup di usia 60 plus adalah memahami bahwa hubungan yang menenangkan jauh lebih berharga daripada hubungan yang ramai. Di usia ini, energi tidak lagi berlimpah seperti dulu. Karena itu, orang-orang bijak mulai memilih dengan siapa mereka berbagi waktu, cerita, dan perasaan. Bukan untuk menjauh, tetapi untuk menjaga ketenangan batin. Di masa muda, memiliki banyak relasi sering dianggap penting. Namun di usia 60 plus, kualitas menggantikan kuantitas. Hubungan yang penuh tuntutan, drama, atau konflik perlahan dilepaskan. Orang-orang bijak memilih kedekatan yang hangat, jujur, dan saling menghormati. Dari hubungan yang sehat inilah, rasa aman dan damai tumbuh. Bapak dan Ibu, hakikat ini juga mengajarkan bahwa tidak semua hubungan harus dipertahankan dengan pengorbanan diri. Ada kalanya menjaga jarak adalah bentuk kebijaksanaan. Menjaga jarak bukan berarti membenci, melainkan melindungi hati agar tidak terus-menerus lelah. Ketika hubungan menguras batin, ketenangan sulit bertahan. Ada seorang bapak berusia 71 tahun yang berkata, "Sejak saya memilih diam dari perdebatan yang tidak perlu, tidur saya jadi lebih nyenyak. Keputusan sederhana ini membawa dampak besar. Dengan mengurangi konflik kecil, pikirannya menjadi lebih tenang dan hatinya lebih lapang." Bapak dan Ibu, hubungan yang menenangkan juga berarti berani berkata jujur dengan cara yang lembut. Kejujuran yang tenang mencegah salah paham dan kekecewaan yang dipendam. Orang-orang bijak tidak menumpuk perasaan, tetapi menyampaikannya secukupnya tanpa menyakiti. Di usia 60 plus, kita juga belajar bahwa kesendirian yang sehat lebih baik daripada kebersamaan yang melelahkan. Ada waktu untuk bersama, ada waktu untuk sendiri. Keseimbangan ini menjaga batin tetap utuh. Dalam kesendirian yang dipilih dengan sadar, jiwa mendapatkan ruang untuk pulih. Ketika hubungan disederhanakan, hidup terasa lebih ringan. Tidak ada lagi kewajiban sosial yang menguras, tidak ada lagi keharusan untuk selalu hadir. Yang ada hanyalah kehadiran yang tulus. Ketika hati memang siap, Bapak dan Ibu, hakikat keempat ini menuntun kita pada pemahaman bahwa kedamaian di usia 60 plus tumbuh dari hubungan yang tepat. Hubungan yang menenangkan hati, bukan yang membebani pikiran. Dari sinilah, ketenangan dan makna hidup berjalan beriringan. Bapak dan Ibu, hakikat kelima dan terakhir hidup di usia 60 plus adalah menyadari bahwa ketenangan sejati lahir ketika kita berdamai dengan waktu dan memaknainya dengan syukur. Di fase ini, waktu tidak lagi dikejar tetapi ditemani. Kita tidak lagi memaksakan hari agar penuh agenda, melainkan membiarkannya berjalan dengan irama yang lebih manusiawi. Berdamai dengan waktu berarti berhenti menyesali masa lalu dan berhenti mencemaskan masa depan. Orang-orang bijak di usia 60 plus memahami bahwa penyesalan yang berlarut hanya mengikat hati pada hal yang tidak bisa diubah, sementara kecemasan berlebihan merampas damai hari ini. Ketika keduanya dilepas, hati memiliki ruang untuk bernapas. Bapak dan Ibu, memaknai waktu dengan syukur tidak selalu berarti merasa bahagia setiap saat. Syukur di usia senja lebih jujur dan tenang, menerima hari apa adanya, menghargai tubuh yang masih setia menemani, dan mensyukuri momen kecil yang sering luput. Dari syukur yang sederhana ini, ketenangan tumbuh tanpa perlu dirayakan besar-besaran. Ada seorang ibu berusia 68 tahun yang berkata, "Saya tidak lagi menghitung berapa tahun yang tersisa, saya menghitung berapa hari yang bisa saya jalani dengan damai." Cara pandang ini mengubah kecemasan menjadi kehadiran. Ia tidak terburu-buru, tidak menuntut, dan tidak membandingkan hidupnya dengan siapapun. Hakikat ini juga mengajarkan bahwa hidup yang bermakna di usia 60 plus adalah hidup yang hadir sepenuhnya. Hadir saat berbincang, hadir saat berdoa, hadir saat sendiri. Ketika kita hadir, waktu tidak terasa kosong. Ia menjadi ruang perjumpaan dengan diri sendiri dan dengan Yang Maha Kuasa. Bapak dan Ibu, berdamai dengan waktu membuat kita lebih lembut pada diri. Kita tidak memarahi tubuh yang melambat, tidak menyalahkan ingatan yang kadang lupa, dan tidak memaksa hati untuk selalu kuat. Kelembutan ini menumbuhkan ketenangan yang menetap, bukan yang datang dan pergi. Ketika syukur menjadi kebiasaan, makna hidup terasa lebih dekat. Kita melihat hidup bukan dari apa yang belum ada, tetapi dari apa yang masih setia hadir. Dari sini, rasa cukup menguat dan kegelisahan melemah. Bapak dan Ibu, hakikat kelima ini menutup perjalanan kita dengan pemahaman bahwa usia 60 plus adalah masa terbaik untuk hidup dengan tenang, hadir, dan penuh syukur. Dari ketenangan inilah,
Makna hidup tidak lagi dicari, ia hadir dengan sendirinya, lembut dan menenteramkan. Bapak dan Ibu, setelah memahami 5 hakikat hidup di usia 60 plus, banyak perubahan nyata yang mulai terasa dalam keseharian. Perubahan ini tidak selalu besar dan mencolok, tetapi halus dan menenangkan. Hidup tidak tiba-tiba bebas masalah, namun cara kita menyikapinya menjadi jauh lebih ringan dan dewasa. Dampak pertama yang paling terasa adalah pikiran menjadi lebih tenang dan tidak mudah gelisah. Kita tidak lagi terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran berlebihan tentang hari esok. Dengan melepaskan beban, menerima kenyataan, merawat makna dari dalam, memilih hubungan yang sehat, dan berdamai dengan waktu, batin memiliki ruang untuk bernapas. Bapak dan Ibu, dampak berikutnya adalah emosi yang lebih stabil. Kita tidak mudah tersinggung, tidak cepat marah, dan tidak larut dalam drama kecil yang menguras energi. Ketika emosi lebih terkendali, hubungan dengan keluarga dan orang terdekat pun terasa lebih hangat dan minim konflik. Perubahan lain yang sering dirasakan adalah kesehatan fisik yang ikut membaik. Banyak orang menyadari bahwa ketika batin lebih tenang, tidur menjadi lebih nyenyak, tubuh terasa lebih ringan, dan keluhan akibat stres berkurang. Ini bukan keajaiban, melainkan hasil dari pikiran yang tidak lagi dibebani tekanan berlebihan. Bapak dan Ibu, memahami hakikat hidup juga membawa rasa cukup yang menenangkan. Kita tidak lagi merasa tertinggal atau kurang dibandingkan orang lain. Hidup dijalani apa adanya, tanpa perbandingan yang melelahkan. Dari rasa cukup inilah kebahagiaan sederhana tumbuh secara alami. Dampak penting lainnya adalah kejelasan dalam bersikap. Kita tahu kapan harus hadir, kapan harus menolak, dan kapan harus beristirahat. Kejelasan ini membuat hidup lebih tertata dan tidak lagi berjalan dalam keterpaksaan. Setiap keputusan terasa lebih jujur dan damai. Bapak dan Ibu, ketika 5 hakikat ini benar-benar dipahami dan dijalani, hidup di usia 60 plus terasa lebih bermakna. Bukan karena segalanya sempurna, tetapi karena kita tidak lagi melawan hidup. Kita berjalan bersamanya, pelan namun sadar, dengan hati yang lebih lapang. Segmen ini ingin menegaskan bahwa ketenangan dan makna hidup bukan hadiah yang datang tiba-tiba, melainkan buah dari pemahaman yang matang. Dan usia 60 plus adalah waktu yang sangat tepat untuk memetik buah kebijaksanaan itu dengan penuh syukur. Bapak dan Ibu, meski sudah banyak pengalaman hidup dan telah memahami berbagai hakikat, masih ada kesalahan-kesalahan umum yang membuat usia 60 plus tetap terasa gelisah. Kesalahan ini sering dilakukan tanpa disadari, karena kebiasaan lama yang terbawa hingga kini. Mengenalinya adalah langkah penting agar ketenangan yang sudah mulai tumbuh tidak kembali terganggu. Kesalahan pertama adalah terus memikirkan hal-hal di luar kendali. Banyak orang di usia 60 plus masih memikul kekhawatiran tentang pilihan hidup anak, pendapat orang lain, atau masa depan yang belum tentu terjadi. Orang-orang bijak menyadari bahwa memikirkan terlalu jauh hanya menguras energi batin. Ketika fokus kembali pada hari ini, hati menjadi lebih tenang. Bapak dan Ibu, kesalahan berikutnya adalah terlalu keras pada diri sendiri. Ada penyesalan yang dipelihara bertahun-tahun, ada rasa bersalah yang tidak kunjung dilepas. Padahal usia 60 plus adalah masa untuk berdamai, bukan mengadili diri. Orang-orang yang tenang memilih memaafkan diri atas keputusan masa lalu dan melanjutkan hidup dengan lapang. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain. Melihat orang lain yang tampak lebih sehat, lebih mapan, atau lebih bahagia, bisa menimbulkan rasa kurang. Perbandingan ini diam-diam merampas syukur. Orang-orang bijak berhenti membandingkan dan mulai menghargai perjalanan hidupnya sendiri. Bapak dan Ibu, ada pula kesalahan berupa menolak kesunyian. Kesunyian sering dianggap menakutkan, padahal ia bisa menjadi ruang pemulihan. Ketika kita terus menghindari kesunyian dengan keramaian yang melelahkan, batin tidak pernah benar-benar beristirahat. Orang-orang tenang justru belajar berteman dengan sunyi. Kesalahan berikutnya adalah terus memaksakan diri agar terlihat kuat. Di usia 60 plus, berpura-pura kuat justru membuat batin lelah. Orang-orang bijak tidak gengsi mengakui lelah, tidak malu beristirahat, dan tidak ragu meminta dukungan. Kejujuran pada diri sendiri ini menjaga ketenangan jangka panjang. Bapak dan Ibu, kesalahan lain yang halus namun berdampak besar adalah menunda merawat diri. Merawat diri sering dianggap tidak penting dibandingkan mengurus orang lain. Padahal tanpa perawatan batin dan tubuh, ketenangan sulit bertahan. Merawat diri adalah bentuk tanggung jawab, bukan keegoisan.
Segmen ini mengingatkan kita bahwa ketenangan di usia 60 plus bukan hanya tentang menambah pemahaman, tetapi juga mengurangi kebiasaan yang mengganggu batin. Ketika kesalahan-kesalahan ini disadari dan dilepas perlahan, hidup terasa jauh lebih ringan dan damai. Bapak dan Ibu, sebelum kita menutup pembahasan tentang 5 hakikat hidup di usia 60 plus, ada baiknya kita berhenti sejenak untuk merenung dengan lebih dalam. Bukan untuk mengingat kembali semua kesalahan masa lalu, tetapi untuk memahami apa yang sebenarnya paling dibutuhkan hati di fase hidup ini. Banyak orang baru menyadari di usia senja bahwa ketenangan bukan datang dari luar, melainkan dari cara kita berdamai dengan diri sendiri. Refleksi pertama adalah menyadari bahwa hidup tidak perlu diselesaikan tetapi dijalani. Kita tidak sedang berlomba dengan siapapun. Tidak ada target yang harus dikejar agar hidup dianggap berhasil. Ketika tekanan untuk menyelesaikan segalanya dilepas, napas terasa lebih lega dan hati lebih lapang. Bapak dan Ibu, refleksi berikutnya adalah tentang memaafkan diri sendiri. Banyak orang memikul penyesalan terlalu lama, tentang keputusan, tentang kata-kata, tentang kesempatan yang terlewat. Orang-orang bijak di usia 60 plus memilih berkata pelan pada diri, "Saya sudah melakukan yang terbaik dengan kemampuan saat itu." Dari penerimaan inilah, luka lama perlahan sembuh. Refleksi ini juga mengajak kita melihat bahwa ketenangan bukan berarti hidup tanpa rasa sedih. Kesedihan tetap datang, kehilangan tetap ada. Namun orang-orang yang tenang tidak melawan perasaan itu. Mereka memberi ruang, merasakannya secukupnya, lalu membiarkannya pergi. Sikap ini menjaga hati agar tidak tenggelam terlalu dalam. Bapak dan Ibu, refleksi penting lainnya adalah memahami bahwa usia 60 plus adalah masa panen kebijaksanaan. Apa yang kita rasakan hari ini adalah hasil dari cara kita hidup selama puluhan tahun. Namun, hari ini juga adalah kesempatan untuk memilih cara hidup yang lebih lembut dan bijak apapun masa lalu kita. Di usia ini, hidup mengajak kita untuk lebih hadir. Hadir saat minum secangkir air, hadir saat berbincang singkat, hadir saat sendiri dalam keheningan. Kehadiran penuh membuat momen sederhana terasa bermakna. Dari sinilah, hidup tidak lagi terasa kosong. Refleksi mendalam ini menuntun kita pada satu pemahaman. Kita tidak perlu menjadi siapa-siapa selain diri sendiri. Tidak perlu memenuhi ekspektasi siapapun. Ketika kita jujur pada diri, ketenangan datang tanpa dipanggil. Bapak dan Ibu, segmen ini mengajak kita menata hati sebelum melangkah ke penutup akhir. Agar apapun yang kita jalani di usia 60 plus tidak lagi dipenuhi kegelisahan, melainkan dijalani dengan kesadaran, kelembutan, dan rasa cukup yang menenangkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari awal hingga akhir pembahasan ini, kita telah menelusuri 5 hakikat hidup di usia 60 plus yang menuntun pada ketenangan dan makna hidup. Kita belajar bahwa hidup menjadi lebih damai ketika berani melepaskan beban yang tidak perlu, menerima diri dan keadaan dengan lapang, merawat makna dari dalam, memilih hubungan yang menenangkan, serta berdamai dengan waktu melalui syukur. Kelima hakikat ini mengajarkan bahwa usia 60 plus bukanlah masa kehilangan, melainkan masa pematangan jiwa. Apa yang dulu kita kejar dengan keras, kini bisa kita jalani dengan lembut. Hidup tidak lagi menuntut pembuktian, tetapi mengajak kita hadir dengan penuh kesadaran di setiap hari yang tersisa. Bapak dan Ibu, ketenangan di usia senja bukan berarti hidup tanpa masalah. Masalah tetap ada, perubahan tetap datang. Namun dengan pemahaman yang matang, hati tidak lagi reaktif. Kita tidak mudah goyah, tidak mudah gelisah, dan tidak larut dalam perbandingan yang melelahkan. Dari sinilah, rasa damai tumbuh perlahan namun menetap. Kita juga melihat bahwa makna hidup tidak selalu besar dan ramai. Ia sering hadir dalam kesederhanaan, dalam keheningan pagi, dalam hubungan yang hangat, dalam penerimaan yang jujur. Ketika kita berhenti melawan hidup, hidup pun berhenti terasa berat. Bapak dan Ibu yang kami sayangi, jika hari ini hati terasa lebih tenang setelah menyimak pembahasan ini, simpanlah 1 atau 2 hakikat yang paling menyentuh. Tidak perlu mempraktikkan semuanya sekaligus. 1 langkah kecil yang dijalani dengan konsisten sudah cukup untuk mengubah cara kita memandang hidup. Usia 60 plus adalah waktu yang sangat berharga. Setiap hari layak dijalani dengan damai, bukan dengan kegelisahan. Setiap napas layak dirasakan dengan syukur, bukan dengan penyesalan. Dari sikap inilah, ketenangan dan makna hidup berjalan beriringan. Dan apabila tayangan seperti ini terasa menemani, meneduhkan, dan memberi ruang refleksi di tengah usia senja, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami di channel ini.
Dengan berlangganan secara sederhana, Bapak dan Ibu mendukung hadirnya konten-konten yang menyejukkan, mendidik, dan relevan untuk usia 60 plus serta keluarga. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberi kesehatan, ketenangan batin, dan kebijaksanaan dalam menjalani hari-hari di usia 60 plus. Semoga hidup terasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih bermakna.